Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A, semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Hari ini saya akan membahas buku ke-9, Sosiologi Terapan. Yang pertama, bagaimana konsep tradisional dan global, masalah penggunaan postmodern dalam global yang medium. Nah, di sini dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat individual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilih pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Nah, di sini bahwa dengan perkembangan zaman yang semakin maju, internet juga dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas maupun kegiatan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, serta lain halnya bidang-bidang tersebut. Dan di sini di bidang politik, internet juga berperan penting, di mana kita dapat mengetahui berbagai macam kebijakan-kebijakan maupun dapat berpartisipasi langsung dalam bidang pemerintahan, di mana kita dapat mengetahui segala hal-hal tersebut dengan informasi-informasi yang diberikan melalui media-media massa maupun melalui internet tersebut. Nah, di sini juga bahwa di zaman-zaman tradisional dulu, pemanfaatan internet itu belum dilaksanakan secara baik atau belum adanya perkembangan di bidang internet. Nah, di zaman sekarang ini, di postmodern global ini, semakin banyak penemuan-penemuan di mana untuk menciptakan masyarakat yang lebih global dengan adanya pengaruh internet yang besar, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai macam pun info atau informasi di bidang dunia maupun cakupan wilayah yang luas seperti antar benua dan antar pulau. Selanjutnya di bab 2, 3 teori, yaitu teori gerakan sosial. Di sini teori gerakan sosial di sini menganalisis bagaimana suatu gerakan terbentuk, bagaimana ia bertahan sepanjang waktu, dan bagaimana kaitannya dengan lingkungannya. Untuk melanjutkannya di pembahasan di bab 2 tersebut, kita tahu saja bahwa di bab 2 ini membahas tentang gerakan sosial. Gerakan sosial itu sangatlah ada hubungan erat atau kita sebut dengan mobilitas sosial. Nah, di sini dengan adanya perkembangan zaman dan juga kemajuan di bidang teknologi internet, gerakan sosial atau mobilitas sosial itu dengan cepat dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini gerakan sosial yang dimaksud dalam teori ini yang mencakup perkembangan di bidang internet, yaitu di mana orang-orang dapat dengan mudah menjadi pribadi yang lebih terbuka dengan adanya internet tersebut, di mana segala aktivitas maupun usaha atau bidang apapun yang diraih oleh ingin dicapai oleh orang tersebut, misalnya di bidang usaha maupun apapun juga, dapat terrealisasi dengan adanya internet tersebut. Dan juga di bidang pendidikan, semakin maju bidang pendidikan tersebut juga dipengaruhi juga oleh pengetahuan itu juga dipengaruhi oleh internet, di mana ketika kita membutuhkan suatu informasi, pasti internet tersebut juga memberikan berbagai macam pengetahuan maupun informasi yang dibutuhkan oleh kita. Di sini gerakan sosial biasanya merupakan gerakan kelas menengah, yaitu gerakan di mana gerakan dari kelas-kelas yang kelas menengah menuju ke kelas atas maupun kelas bawah menuju kelas atas. Gerakan sosial biasanya membawa perubahan atau upaya untuk mewujudkannya serta membuat masyarakat berubah ke pola hidup yang lebih baik. Nah, di sini juga ada bab 3 dibahas tentang konflik tentang cyber. Nah, pada abad 21 ini, di zaman yang semakin modern ini, tentu saja perkembangan di bidang teknologi dan informasi ini semakin berkembang dengan pesat. Nah, tak jarang ada pun kasus-kasus atau masalah-masalah di bidang cybercrime, atau di sini disebut dengan cyber conflict, di mana konflik di sini terjadi di seputar dunia maya. Nah, di sini cyber konflik ini
merupakan konflik yang terjadi di mana para hacker-hacker atau para pakar-pakar komputer, para pakar-pakar teknologi tersebut mencoba meretas maupun memberikan berita-berita palsu atau hoax, serta memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepada media-media lainnya atau kepada individu-individu lainnya maupun terhadap negara, sehingga beberapa orang akan memberikan ujaran kebencian ataupun terjadinya perang maupun perlawanan antara masyarakat setempat karena adanya konflik cyber konflik tersebut. Dan juga cyber konflik ini merupakan konflik yang bukan saja terjadi antara masyarakat-masyarakat di satu negara, melainkan juga mencakup dengan lingkungan konflik yang lebih luas, misalnya antar benua, antar negara-negara, maupun antar negara-negara yang sedang berseteru dalam halnya peperangan antara negara Pakistan dan juga negara Iran. Selanjutnya di bab 4, konflik cyber sosial politik. Konflik cyber sosial politik di sini dapat ditempatkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, di sana mereka yang paling peduli dengan isu global. Jadi cyber di sini, cyber konflik tentang sosiopolitik di sini menyangkut dengan isu global seperti lingkungan dan juga tentang isu negosiasi dengan pemerintah yang terbuka. Dan yang kedua, ada kelompok yang cenderung tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah, seperti mereka prihatin dengan masalah-masalah seperti pembebasan mereka sendiri dan kendali negara. Nah, di sini konflik cyber sosiopolitik ini merupakan konflik yang sering terjadi di mana berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat antara satu masyarakat maupun pemerintahan, sehingga cyber sosiopolitik ini pun keluar atau mencuat dan menyebabkan berbagai macam isu-isu, dan isu tersebut pastinya akan menyebar luas dan dapat merugikan berbagai macam pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya di bab 5, konflik dunia maya etno-religius. Bab ini membahas tentang konflik dunia maya etno-religius, yaitu konflik dunia nyata dengan karakteristik etno-religius yang menyebar ke dunia maya seperti Kosovo, konflik Israel-Palestina, sengketa Kashmir, dan juga antara negara-negara lainnya. Di sini etno-religius ini merupakan hal-hal yang sangat sensitif sekali, di mana kita saja bahwa konflik mengenai etno-religius atau mengenai paham antar agama tersebut merupakan paham yang sangat cepat untuk masyarakat setempat atau negara tersebut mengambil berbagai macam tindakan-tindakan, bahkan tindakan yang paling parah yaitu di mana akan adanya perang antar berbagai negara. Di sini kita lihat saja bahwa Israel dan Palestina merupakan negara yang terus berada dalam konflik karena adanya konflik etno-religius tersebut. Selanjutnya di bab 6, pengaruh internet pada file perang Irak 2003. Di sini sebelum dan selama perang Irak Maret 2003, teknologi dan informasi internet sangat menginspirasi beberapa kelompok untuk melakukan berbagai macam persiapan-persiapan, baik itu di bidang informasi maupun di bidang-bidang lainnya. Dan juga berbagai macam perbedaan-perbedaan juga memiliki latar belakang dan ideologi untuk menyuarakan pendapat mereka tentang perang. Dan pada khususnya misalnya kita lihat saja bahwa keterlibatan dalam para hacker, mereka terlibat dalam peretasan simbolis terhadap kelompok atau institusi lawan. Tetap saja kebaruan utama membahas tentang 3 tingkat peran internet dalam FLIC, yaitu pengaruhnya terhadap organisasi dan penyebaran gerakan perdamaian, dampaknya tentang liputan perang, dan juga masalah konflik dunia maya terkait perang. Nah, di sini konflik mengenai pengaruh internet pada file perang Irak 2003 ini sangatlah besar pengaruhnya, di mana dengan kemajuan di bidang teknologi tersebut, internet dimanfaatkan pada perang Irak 2003, di mana menginspirasi masyarakat pada saat itu untuk membentuk berbagai macam kelompok, serta dalam berbagai macam kelompok itu mulai menyuarakan pemerintah mulai menyuarakan berbagai macam ideologi-ideologi, serta melalui ideologi tersebut
ada berbagai macam juga para hacker atau para orang-orang yang bertindak sebagai cyber di dalam dunia maya tersebut. Maka mereka mencoba meretas berbagai macam web-web atau akun atau hal-hal yang menyangkut dengan rahasia negara yang dimiliki oleh negara pemerintah Irak tersebut, sehingga peretasan simbol tersebut dapat menimbulkan berbagai macam perlawanan antara negara tersebut, dan juga muncullah berbagai macam perang tersebut juga dapat tidak dapat dihindarkan karena sudah berbagai macam isu-isu yang menyeruak tentang negara tersebut. Nah, di sini juga pengaruhnya itu juga hanya terdapat pada organisasi penyebaran gerakan perdamaian, dampaknya tentang liputan perang, dan juga masalah konflik dunia maya terkait perang. Nah, inilah hasil pembahasan saya mengenai buku ke-9 mata kuliah sosiologi terapan. Sekian dan terima kasih.